Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel aku ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Insya Allah jika tidak ada halangan, video terbaru akan tayang di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Teman-teman, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah kali ini aku bisa sharing lagi tentang kegiatan aku ke kalian semuanya. Sekarang tuh aku lagi mau ke pasar tradisional teman-teman, dan aku tuh belanja ke pasarnya di tanggal 17 Agustus ya, hari Sabtu. Dan di jalannya itu bener-bener lagi rame banget ya teman-teman, karena lagi pada karnavalan gitu ya untuk 17 Agustus. Jadi mereka tuh pada iring-iringan, arak-arakan gitu ya teman-teman. Masya Allah rame banget. Ini aku juga nggak dapat gitu ya, pengen masuk ke pasar tuh susah banget teman-teman. Akhirnya aku putar balik lagi, muter jalannya teman-teman, baru deh bisa sampai aku ke pasar ini. Pokoknya rame banget deh teman-teman. Ya Allah, Masya Allah banget ya euforianya 17 Agustus tuh. Kalau di tempat teman-teman sendiri gimana nih 17 Agustus kemarin? Apakah sama juga kayak di tempat aku rame banget seperti ini? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Sebenarnya kalau misalkan di rumah masih ada stok bawang mah aku nggak masalah ya teman-teman, pasti nggak aku ke pasar sih hari ini. Tapi karena memang stok bawang tuh sudah habis banget gitu ya, aku tuh terakhir beli bawang tuh 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Dan videonya juga ada ya di food prep aku yang sebelum-sebelumnya ya, di 2 minggu yang lalu ada tuh. Nah sekarang tuh jadinya udah habis teman-teman, jadi ya udah deh sekalian belanja yang lain juga kan. Aku tuh mikirnya mungkin karena ini 17 Agustus gitu ya teman-teman, pasti pasar akan sepi. Ternyata ya enggak lah ya. Pasar masih aja tetap buka gitu ya, dan berjalan seperti biasanya aja, dan mereka pun masih pada rame pembeli gitu ya teman-teman. Kalian ada yang sama juga nggak sih kayak aku 17 Agustus malah belanja ke pasar? Boleh ya coret-coret teman-teman di kolom komentar. Pokoknya untuk teman-teman dan bunda-bunda yang nontonin video aku, boleh ya silahkan kalau mau komen coret-coret aja di kolom komentar. Mau ngasih kritik, mau ngasih saran juga boleh, silahkan ya teman-teman. Tapi sampaikannya dengan bahasa baik dan juga sopan ya. Oke deh teman-teman, dan ini aku udah sampai ya di dalam pasarnya. Itu tadi kalian juga udah lihat ya perjalanan aku pas masuk ke pasarnya ini. Dan di pasar ini tuh nggak begitu terang ya teman-teman, karena ada di bawah apa sih namanya, ada kayak di dalam ruangan gitu ya, bukan di luar ruangan. Jadinya agak-agak gelap gitu ya teman-teman. Tapi aku harap kalian masih tetap bisa enjoy untuk menonton video aku ini. Nah sesuai dengan list belanjaan aku kali ini, sekarang tuh aku seperti biasa ya mau beli ayam dulu. Nah untuk perayaman sendiri aku tuh biasanya belinya bagian paha ya teman-teman, karena ayahnya itu kurang suka kalau bagian dada gitu, karena dagingnya katanya keras kalau kata dia sih. Nah jadinya aku kayak gitu ya teman-teman, kalau beli ayam ya bagian paha atau enggak bagian sayap gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk paha aku tuh beli 2 pasang paha, harganya 35.000. Tapi kalau belinya hanya 1 pasang itu harganya 18.000. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apakah ada yang sama kayak aku kalau beli ayam tuh hanya bagian tertentu saja, atau kalian tim yang ayo gitu ya bagian apa aja? Boleh ya teman-teman sharing-sharing di kolom komentar. Oke lanjut ya teman-teman, sekarang ini aku mau beli persayuran, dan ini aku mau beli bawang dulu ya. Seperti tadi aku udah bilang kalau bawang di rumah aku tuh udah habis banget. Dan tadi sebelum ke pasar tuh aku udah masak juga ya teman-teman, karena masih ada stok kan di dalam kulkas, dan itu ada bener-bener stok terakhir bawang aku. Nah jadi bawang aku tuh ya teman-teman, aku kalau beli bawang seperapat itu cukup untuk 2 minggu ya.
Tapi untuk perbumbuan seperti ini nggak bisa tetap ya teman-teman. Kadang 2 minggu tuh seberapa, tapi kadang juga lebih, tergantung juga pokoknya ya, tergantung apa yang dimasaknya ya teman-teman. Dan pas aku beli ini, untuk harga bawang merah di tempat aku harganya 8.000 seperempat teman-teman. Berarti kalau 1 kilo harganya 32.000 ya. Kalau di tempat teman-teman sendiri berapa nih harga bawang merah? Boleh ya, silahkan sharing-sharing di kolom komentar. Karena pastinya beda daerah pasti beda harga ya teman-teman. Lanjut, kemudian di sini aku juga mau beli cabai ya. Untuk cabai ini cabai galaknya atau cabai setan ya teman-teman. Untuk cabai galaknya itu aku beli 5.000, dan ini untuk cabai keritingnya juga sama, aku beli 5.000 aja. Insya Allah ini cukup untuk seminggu ya teman-teman. Nah, di video aku yang sebelumnya, Masya Allah tabarakallah, ada bunda yang komen katanya begini, itu emang benar cukup ya Mama Alma untuk seminggu? Insya Allah ya teman-teman cukup, tergantung pemakaian ya. Balik lagi ya, karena di sini kalaupun misalkan aku masak gitu ya teman-teman, cabenya itu ya memang untuk sambal tok gitu ya. Kalau untuk sayur mayur itu jarang banget aku cabein, karena Almahira tuh pasti dia makan dan dia nggak suka cabe. Makanya untuk sayur, kalau sayur mayur aku masak itu aku nggak pakai cabe ya teman-teman. Jadi cabenya itu hanya untuk nyambal aja. Dan kita juga nggak bisa ya teman-teman menyamakan kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain, karena setiap keluarga itu pasti punya kebutuhan masing-masing ya. Kita tidak bisa mengikuti kuantiti belanjanya, tapi kita bisa mengikuti cara mereka belanja dan juga cara mereka menyimpan bahan makanannya. Setuju nggak teman-teman? Bener kan? Karena ketika kita belanja untuk kebutuhan keluarga, pasti kita harus menyesuaikan juga dengan berapa anggota keluarga kita, apa makanan yang mereka suka gitu ya teman-teman, dan berapa budget untuk belanjanya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini di pasarnya tuh aku nggak terlalu banyak rekam ya teman-teman, hanya sebagian-sebagiannya aja. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya dan untuk bongkar belanjaannya ini, insya Allah aku akan upload di video aku yang selanjutnya ya teman-teman. Insya Allah aku upload di hari Rabu, jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk kelanjutan dari video ini. Dan sambil kalian menemani aktivitas aku kali ini ya teman-teman, belanja-belanja di pasar ini, aku juga mau berbagi dan sharing-sharing mengenai tips belanja hemat ala ibu rumah tangga. Karena bagi seorang ibu rumah tangga, menghemat uang belanja adalah hal yang sangat penting dan utama ya teman-teman. Karena tidak jarang ibu rumah tangga diberikan uang bulanan sekaligus gitu ya, sehingga harus lebih pintar dalam mengatur keuangan rumah tangga atau uang belanja agar tidak sampai boros. Menghemat uang saat belanja ini memang bukanlah hal yang mudah ya kan teman-teman, ya enggak sih? Apakah aku doang yang ngerasa ini tuh sulit? Pasti banyak banget kan ya godaan-godaan, sehingga kita jadinya terkecoh gitu ya teman-teman untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan. Padahal membeli barang yang tidak dibutuhkan menjadi salah satu penyebab pengeluaran menjadi membengkak. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi habis dari pasar ini tuh aku lanjut untuk bersihin kulkas aku dulu ya teman-teman, karena di dalamnya tuh memang sangat berantakan seperti ini nih, kalian bisa lihat. Dan ini juga masih ada beberapa stok sayuran di dalam kulkas aku ini ya teman-teman. Makanya aku mau rapih-rapihin dulu, mau aku bersih-bersihin dulu si kulkasnya, biar nanti pas aku nge-food prep belanjaan aku yang barusan itu biar bisa lebih tenang lagi gitu ya teman-teman, kalau si isi kulkasnya sudah rapi dan sudah bersih. Oke, pembahasannya aku lanjutin ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menghemat uang belanja yang aku kutip dari artikel ya teman-teman, dari Investopedia. Jadi kalian jika berpikir kalau aku ini bijak, enggak sama sekali ya teman-teman. Aku hanya membaca artikel-artikel yang mudah-mudahan yang aku baca ini bisa aku praktekkan dalam kehidupan aku sehari-hari, dan juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda yang menyimak video aku. Tips yang pertama adalah dengan tawar-menawar harga. Nah, ketika kita belanja kebutuhan, jangan lewatkan untuk melakukan tawar-menawar harga ya teman-teman. Biasanya kayak gini tuh kalau kita belanjanya di pasar ya teman-teman, kalau kayak di supermarket gitu makanya enggak banget gitu ya. Nah, jika bernegosiasi ini berhasil gitu kan, pasti kita akan mendapatkan barang dengan harga yang lebih miring ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi jarang banget sih teman-teman melakukan tawar-menawar harga ini. Kayaknya malu banget gitu ya kalau mau nawar tuh. Kecuali nih misalkan barang belanjaan aku tuh udah di total, terus totalnya misalkan 50.500 gitu ya teman-teman. Nah, paling aku bilang gini, "Bu, lempengin ya 50.000." Paling gitu doang ya teman-teman, tapi nggak ada maksa sama sekali. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalian ada yang sama nggak sih kayak aku kayak gitu teman-teman? Nggak berani nawar gitu ya, apalagi nawarnya sampai maksa-maksa.
Untuk tips yang kedua adalah buat daftar belanja. Ini mah udah sering banget ya teman-teman aku lakuin, dan pasti teman-teman dan bunda-bunda juga ada yang sama kayak aku, selalu membuat daftar belanja dulu ya teman-teman. Biar apa? Tujuannya untuk mencegah belanja barang-barang yang tidak diperlukan ya teman-teman. Jadi belanjanya itu benar-benar barang-barang yang dibutuhkan saja. Lanjut, untuk yang ketiga adalah dengan beli dalam jumlah besar ya teman-teman. Membeli dalam jumlah besar seringkali lebih murah dibandingkan dengan belanja eceran ya teman-teman. Tentunya dengan belanja dalam jumlah besar juga dapat membantu mengurangi perjalanan belanja ya kan. Apabila kita ingin belanja dalam jumlah besar, disarankan untuk belanja setiap bulan saja ya teman-teman. Selain bisa menghemat pengeluaran, tentu belanja setiap 1 bulan sekali bisa menghemat waktu juga. Tapi kalau aku pribadi, kalau untuk sayur mayur gitu ya teman-teman, aku biasanya belanjanya seminggu sekali aja, kecuali untuk kayak keperluan bulanan gitu ya, pasti itu mah sebulan sekali teman-teman. Tips yang selanjutnya adalah dengan jangan tergiur promo ya teman-teman. Nah, ketika kita belanjanya di supermarket, gak jarang banget gitu ya teman-teman, sering malahan ya, ada tulisan yang beli 1 gratis 1 atau cashback 50% gitu ya. Nah, sebisa mungkin kita harus menahan diri ya teman-teman untuk tidak tergiur dengan promo tersebut, kecuali yang sedang promo tersebut adalah barang-barang yang kita butuhkan. Nah, itu mah harus banget ya kita ambil teman-teman. Tapi kalau misalkan barang yang sedang promo itu tidak ada di daftar list belanjaan yang kita butuhkan, sebaiknya hindari dulu ya teman-teman. Jadi tetaplah belanja sesuai apa yang dibutuhkan dulu gitu ya, sehingga pengeluaran tidak semakin membengkak dan belanja tetap hemat. Dan tips yang terakhir adalah tentukan anggaran belanjanya ya teman-teman. Nah, untuk menghemat uang belanja adalah dengan menentukan anggaran belanjanya. Ketika kita belanja, usahakan harus sesuai budget yang telah ditentukan ya teman-teman. Dengan menentukan anggaran, maka kita juga bisa lebih fokus untuk mengetahui batas uang yang dibelanjakan, sehingga kita tidak akan tergiur untuk membeli barang lain yang tidak diinginkan. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, beberapa tips agar belanja lebih hemat. Yang pertama adalah kita dengan tawar-menawar harga. Yang kedua dengan membuat daftar belanja. Kemudian yang ketiga adalah beli dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu dengan jangan tergiur promo. Kemudian cari barang yang lebih murah ya teman-teman, dan tentukan anggaran belanjanya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, gak berasa banget ini video aku juga udah mau selesai. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan yang barusan aku share itu bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semuanya, dan bisa juga aku praktekkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Aku minta maaf ya teman-teman apabila di dalam video ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, dan apa yang sedang kita usahakan mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Amin ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.